Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Sadi Chandra. Saya dari Prodiktif jurusan TI dengan NIM E41191832. Di sini akan menjelaskan tentang data warehouse berupa middleware, ETL, dan query. Yang pertama adalah apa sih itu middleware? Nah, middleware sendiri merupakan perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian beberapa dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan dari middleware sendiri yaitu ada dua, yaitu memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek yang akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Yang kedua, sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Yang manfaatnya adalah pada sistem yang terdistribusi, maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Yang ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah apa itu ETL? Nah, ETL sendiri adalah sekumpulan proses untuk mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber menjadi sumber baru. Misalnya saja mengolah database OLTP menjadi database OLAP. Nah, bagian-bagian ETL dan fungsinya. Uh, Kalian sebagaimana yang kalian tahu, ETL itu sebenarnya adalah singkatan dari ekstrak, transform, dan load. Nah, masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing seperti contoh ekstrak. Nah, ekstrak fungsinya ini adalah um, berfungsi untuk menghubungkan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Untuk pada bagian form, berfungsi untuk mengubah data yang masuk menjadi data yang dikehendaki. Sedangkan load, semua data yang diproses tadi akan diperlukan untuk mengisi data ke target. Nah, untuk prosesnya sesuai dengan diagram ini. Pertama, kita database akan kita akan mengambil data dari berbagai sumber seperti server SQL, XML, atau flat files. Nah, setelah diambil, data tidak akan langsung dimasukkan ke dalam warehouse, tetapi data akan dimasukkan ke dalam staging area. Nah, mungkin kamu akan bertanya, mengapa tidak langsung dimasukkan data warehouse? Bukankah lebih cepat? Nah, format Kak. Nah, alasan itu salah karena format dari data tersebut berbeda-beda. Belum lagi ada kemungkinan informasi tersebut bersifat korup. Nah, oleh karena itu, kamu wajib menaruhnya di staging area terlebih dahulu. Nah, di sana akan dilanjutkan pada langkah berikutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap transformation pada staging area. Nah, pada langkah ini data akan diolah sehingga punya satu format yang sama. Sehingga mempunyai satu format yang sama. Biasanya ada 5 hal yang dilakukan pada data, yaitu pertama filtering. Data akan disaring terlebih dahulu, kemudian di cleaning, menyesuaikan format penulisan. Nah, seperti Amerika Serikat diubah jadi AS, seperti itu. Joining, yaitu ciri data yang serupa dijadikan satu. Splitting, memecah ciri-ciri data yang berbeda menjadi dua atau lebih. Dan yang terakhir adalah sorting, mengurutkan data berdasarkan ciri tertentu. Nah, dengan begitu, setelah tahap itu selesai, informasi yang didapatkan akan lebih rapi dan mereka pun siap menuju tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap load. Nah, data yang setelah diproses di staging area tadi pada transformation itu tadi akan diproses masuk ke dalam data warehouse. Setelah itu, seperti itu. Berikutnya adalah hal-hal penting apa saja yang harus dimiliki suatu ETL. Nah, satu, harus dapat memiliki dan membaca data dari dan ke berbagai sumber. Yang kedua, mampu melakukan manipulasi data dari data yang sederhana sampai dengan yang rumit. Yang ketiga, skrip dapat dirancang dan diimplementasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Keempat, menghasilkan informasi metadata pada setiap perjalanan transformasi. Yang kelima, memiliki audit log yang baik. Yang terakhir, dapat ditingkatkan performanya dengan scale up dan scale out. Selanjutnya adalah query. Query Query manager. Query manager itu melakukan
semua operasi yang berhubungan dengan pengaturan query yang dimasukkan oleh user. Operasi yang dilakukan komponen ini berupa pengarahan query pada tabel-tabel yang tepat dan penjadwalan eksekusi query. Selanjutnya adalah load manager. Nah, kegunaan load manager ini dia melaksanakan semua operasi yang berhubungan dengan pengambilan dan load data ke dalam data warehouse. Data itu diekstrak secara langsung dari sumber. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.